Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran Surah Muhammad ayat 36 sampai dengan ayat 38. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tahdili juz 26 sampai juz 30 dengan dosen pengampu yaitu Al-Ustaz Dr. Mukhrij Siddiqi MA. Langsung saja kita bacakan terlebih dahulu ayat yang dimaksud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم, yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sanda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Baik, saya akan mengambil tafsir Al-Munir, yaitu yang dikarang atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau seorang pakar fikih ya dari negeri Suriah ya beliau. Taib, ayat yang pertama beliau tafsirkan yaitu dengan bahwa innamal hayatud dunya, beliau tafsirkan dengan sesungguhnya dunia dan segala kesibukan di dalamnya adalah hanyalah permainan ya, la'bun ya, yaitu perbuatan atau kesibukan yang tidak membawa manfaat baik untuk kehidupan akhirat maupun untuk perkara-perkara yang penting. Jadi ini merupakan sebuah ketegasan ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sanda gurau ya, hanyalah permainan ya. Kemudian nanti juga sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Asr ya, bahwa manusia itu berada dalam kondisi yang rugi ya. Kemudian disebutkan pengecualiannya sama seperti di ayat ini disebutkan innamal hayatud dunya la'ib ya walahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum ya. Tetapi jika kamu beriman dan bertakwa maka itu berbeda ya. Jadi kesibukan yang dilakukan oleh orang-orang beriman dan bertakwa, apalagi itu di dalamnya adalah kesibukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan wala yas'alkum amwalakum, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Maksudnya ini adalah akan bersambung dengan ayat setelahnya. Kita fokus dulu di ayat yang ke-36 ini. Kemudian Profesor Wahbah Az-Zuhaili meneruskan, kehidupan dunia ini juga berarti kesenangan sesaat ya, atau lahwun, yaitu segala sesuatu yang menyibukkan namun tidak bermanfaat. Ada ulama pentafsir yang lain menyebutkan bahwa yang termasuk di dalam lahwun di sini adalah alat-alat musik
ya, karena alat-alat musik itu tidak bermanfaat dan mengantarkan kepada kelalaian, ya, yaitu segala sesuatu yang menyibukkan dan tidak bermanfaat. Namun jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertakwa kepadanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menganugerahkan pahala atas ketaatan itu. Allah tidak memerintahkan untuk mengeluarkan semua harta kalian, namun Allah hanya memerintahkan untuk mengeluarkan zakat yang wajib. Dan kemudian dilanjutkan oleh ayat berikutnya, iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Sekiranya dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Nah, di sini di ayat ini ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, dengan beliau berkata bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah jika Allah, ya, meminta atau mendesak agar kita mengeluarkan semua harta untuk diinfakkan di jalan Allah, maka niscaya kita itu pasti akan kikir, ya, dan enggan untuk melakukannya, ya. Sebagaimana tabiat manusia, yaitu mencintai harta, ya, mencintai harta dan terus berambisi untuk mengumpulkannya, untuk berlomba-lomba untuk memperkaya diri hingga tidak ada batas puasnya, ya. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan bahwa jika seorang manusia itu diberikan satu bukit, ya, satu lembah emas, maka dia akan meminta yang kedua, kemudian yang ketiga, dan akan puas setelah dimasukkannya tanah ke dalam mulutnya. Maksudnya adalah mati, ya. Setelah mati, ya, dia tidak akan lagi meminta, ya, tidak akan lagi berambisi untuk mengumpulkan harta, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ibaratnya menggambarkan, ya, bagaimana jika manusia itu Allah Subhanahu wa taala pinta semua hartanya, maka niscaya Allah akan tampakkan kekikiran kita, ya. Akan Allah tampakkan keengganan kita untuk melakukan hal tersebut, ya. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan, dan Allah akan menampakkan berbagai penyakit hati dari kalian seperti dengki, ya, kikir, dan keengganan untuk berinfak. Nah, ini merupakan sebuah wanti-wanti, ya, bagi kita, sebuah perhatian untuk kita bahwa jangan sampai kita bakhil, ya, jangan sampai kita kikir, pelit, ya, dalam berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang kita infakkan itulah justru yang akan kita dapatkan kelak balasannya di akhirat. Sedangkan yang kita pakai, yang kita gunakan, ya, yang kita pergunakan bukan untuk di jalan Allah, maka itu hanya sia-sia, hanya akan bermanfaat di dunia saja. Dan di akhirat malah kelak akan ada hisabnya, akan memberatkan kita. Hatta hanya satu perak, ya, hanya ibaratnya hanya 1 rupiah, itu pasti akan Allah hisab, ya. Dan itu akan menyulitkan kita. Berbeda dengan harta yang kita infakkan, justru itu akan memberikan kepada kita sebagai sebuah syafaat, ya, yang akan memberikan kesaksian kepada kita. Harta tersebut yang kita infakkan akan menjadi pembela dan penolong kita, insyaallah. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Yang artinya adalah, ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini yaitu dengan beliau mengatakan, ingatlah bahwa kalian, ya, maksudnya kita, ya, sebagai seorang yang beriman,
bahwa orang-orang mukmin yang diperintahkan untuk mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah dengan mengeluarkan zakat, keperluan perang dan sebagainya. Namun di antara kita masih ada orang-orang yang kikir untuk mengeluarkan harta ya. Jadi ada orang-orang mukmin yang mengeluarkan harta, dan di antara kita juga ada yang enggan untuk mengeluarkannya, ada yang kikir ya. Maka barang siapa yang enggan, kemudian Allah lanjutkan ya di dalam ayat ini untuk memperingatkan orang-orang kikir tadi. Barang siapa yang enggan untuk mengeluarkan zakat ya, untuk mengeluarkan infak tadi, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri ya, yaitu dia menghalangi kebaikan datang kepada dirinya ya. Dikatakan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili di sini bahwa dia menghalangi kebaikan datang kepada dirinya sendiri, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa harta yang kita infakkan justru itulah yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendatangkan kebaikan tersebut di akhirat, bahkan di dunia Allah Subhanahu wa taala akan ganti, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah," dan seterusnya ila akhir ayat. Ya, di sana diumpamakan ya, orang yang berinfak di jalan Allah itu ibarat sebuah ranting yang kemudian bercabang sampai ribuan ya, sampai beribu-ribu cabang ya, artinya sampai berlipat-lipat Allah akan ganti harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegur ya orang-orang yang kikir tadi bahwa jika kita kikir, jika kita bakhil terhadap harta kita sehingga kita tidak enggan untuk berinfak walaupun hanya sedikit, maka justru itu adalah akan mempersulit kita ya. Kita kikir, kita kumpulkan harta untuk memperkaya diri kita, untuk mengenyangkan nafsu kita, untuk memperturutkan nafsu kita ya. Apapun yang kita inginkan kita bisa beli dengan harta itu, justru itu kebaikannya memang kita dapatkan mungkin di dunia dengan nafsu kita terpenuhi, walaupun ya akan kembali, nafsu kita akan meminta kembali ya. Akan tidak puas gitu dengan yang sudah kita capai gitu, akan terus meminta nafsu tersebut. Namun yang lebih parahnya adalah di akhirat kelak kita justru akan mendapatkan hisabnya ya. Jika memang itu kebaikan, mungkin tetap akan mendapatkan hisab ya, akan mempersulit kita. Maka lebih baik kita punya harta, kita sisihkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah tidak meminta semuanya dari kita ya. Allah hanya meminta sebagian ya. Mimma razaqnahum, sebagian yang diinfakkan, yang direzekikan kepada kita semua. Tapi demikian yang dapat kita bahas di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.